Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, selaku dosen dari Strategi dan Media Pembelajaran, Bapak Dr. Yan Arthur MPD, dan izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Agung Prayogo dengan NIM 150 362 1044. Dan di sini saya akan memaparkan tentang tugas saya, di mana tentang analisis dari mata pelajaran keselamatan dan kesehatan kerja, di mana akan dipaparkan tentang kompetisi dasar, lalu ada analisis atau isi dari media pembelajaran sendiri, dan berikutnya ada model dari pembelajaran dari kesehatan dan keselamatan kerja. Ya, berikutnya di sini ada kompetisi dasar, di mana saya menerapkan peraturan dan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku. Nah, pada analisis isi atau konten dari mata pelajaran tersebut, di mana pada mata pelajaran keselamatan dan kesehatan kerja membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan industri atau konstruksi. Dalam mata pelajaran ini diketahui juga secara keseluruhan isi atau konten dari mata pelajaran K3 dengan kompetensi dasar menerapkan peraturan dan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku sangatlah penting untuk dipelajari oleh siswa agar mereka dapat memahami pentingnya tentang keselamatan dan kesehatan kerja dalam lingkungan kerja dan mampu menerapkannya secara efektif. Nah, berikutnya ada model pembelajarannya, dan untuk model pembelajaran sendiri saya mengambil pembelajaran berbasis masalah, di mana model pembelajaran cocok pada pelajaran keselamatan dan kesehatan kerja, dan menurut saya dan menurut para ahli juga, terutama dari Dr. Barak Rosenstein tahun 2018, beliau mengatakan bahwa model pembelajaran berbasis masalah membantu siswa untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang tepat melalui pendekatan yang sistematis dan terstruktur. Dalam konteks K3, model ini memungkinkan siswa untuk mengidentifikasi risiko dan bahaya di lingkungan kerja, merencanakan tindakan pencegahan, mengevaluasi hasil yang dicapai, dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu ada dari menurut Hidayat tahun 2014 mengungkapkan bahwa model pembelajaran berbasis masalah dapat digunakan dalam pembelajaran K3. Dalam model ini, siswa diberikan masalah atau situasi yang dapat terjadi dalam lingkungan kerja. Kemudian siswa diminta untuk mencari sebuah solusi dan penerapan K3 yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Lalu melalui model ini, siswa diharapkan mampu untuk memahami dan mengaplikasikan konsep K3 dalam situasi nyata. Dan dari saya ada dari argumen dan data pendukung juga, di mana untuk model pembelajaran berbasis masalah pada pelajaran K3, yang dimana menurut saya bisa mendorong pembelajaran aktif dan partisipasif, di mana model pembelajaran berbasis masalah memungkinkan siswa untuk menjadi lebih aktif dalam pembelajaran mereka, karena mereka harus terlihat secara aktif dalam memecahkan masalah. Hal ini akan membuat siswa lebih berpartisipasi dalam pembelajaran dan meningkatkan pemahaman mereka tentang materi K3. Lalu yang kedua ada memperkuat keterampilan pemecahan masalah, di mana pembelajaran berbasis masalah ini membantu siswa mengembangkan keterampilan mereka dalam memecahkan masalah. Dalam pelajaran K3, konteksnya siswa perlu mengidentifikasi masalah keamanan dan kesehatan di tempat kerja dan mencari solusi yang tepat. Dengan model pembelajaran berbasis masalah, siswa akan terlatih dalam keterampilan ini. Dan selanjutnya ada menumbuhkan sikap kritis. Dalam pembelajaran berbasis masalah juga dapat membantu siswa menumbuhkan sikap kritis terhadap masalah K3. Siswa akan dipaksa untuk mempertimbangkan banyak faktor ketika mencari solusi yang mereka usulkan.
Hal ini akan membantu mereka menjadi lebih kritis dalam penilaian mereka terhadap masalah K3. Lalu model pembelajaran berbasis masalah ini juga memiliki kelebihan dari setiap materinya, di mana salah satu kelebihan yang saya temukan dalam jurnal-jurnal yang saya telah temukan, siswa dapat terlibat secara langsung, di mana dalam pembelajaran berbasis masalah, siswa secara aktif terlibat dalam pemecahan masalah yang relevan dengan kehidupan mereka. Hal ini dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan lebih intens dan mempertajam keterampilan. Lalu, dari model pembelajaran berbasis masalah ini juga memiliki kekurangan tersendiri, di mana kekurangannya itu adalah memerlukan waktu yang lebih lama untuk persiapan dan pelaksanaan, di mana model ini juga memerlukan persiapan yang matang dalam menentukan permasalahan yang dibahas. Lalu juga menentukan materi pembelajaran yang dibutuhkan, dan selain itu juga model ini memerlukan waktu yang lebih lama untuk penyelesaian satu masalah dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Dan setelah saya simpulkan bahwa model pembelajaran berbasis masalah ini memiliki keuntungan yang sudah saya paparkan, di mana bisa memperkuat keterampilan pemecahan masalah siswa, menumbuhkan sikap kritis dari siswa, dan bisa mendorong keterlibatan langsung terhadap siswa ke pemecahan masalah. Dan model pembelajaran ini juga masih memiliki kekurangan, di mana untuk menyiapkan dari proyek pembelajaran ini cukup memakan waktu yang lebih lama, karena memang persiapan dan pelaksanaannya itu harus dipersiapkan dengan matang. Sehingga dari argumen saya bahwa tentang kompetisi dasar yang dimana saya menerapkan peraturan dan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku, itu bisa terwujud dengan model pembelajaran yang saya pilih. Lalu model pembelajarannya juga saya memilih berdasarkan para ahli yang telah memberikan paparan mereka, di mana saya berikan juga tentang pemaparan dari Dr. Barak Rosenstein tahun 2018, yang dimana beliau mengatakan bahwa pembelajaran ini bisa membantu siswa untuk lebih mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang tepat melalui pendekatan yang sistematis dan terstruktur. Dan dari pakar Hidayat tahun 2014 juga dapat digunakan dalam pembelajaran K3. Modelnya ini juga memberikan suatu masalah atau situasi yang dapat terjadi dalam lingkungan kerja. Jadi siswa juga diminta untuk mencari solusi dan penerapan K3 yang tepat. Jadi dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.